kejadian kayak gitu terjadi kalau seandainya tayangan SDG itu delay biasanya. Oh, delay, maksudnya itu telat. Karena kita udah, ya karena kan manusia bisa Iyalah. gitu. Karena mereka nggak tahu kejadian di belakang layar. Betul. Gitu. Dan mereka nggak mau tahu tayangan. Masya Allah. Karena hidup itu adalah ujian, maka ya semua menjadi ujian kita bersama. Ujian bagi Hendra, ujian bagi penonton juga. Iya. Padahal kita kepengen banget tayangan itu kok perlu tiap hari itu. Iya betul. Iya, kalau perlu tiap hari, tapi ya keterbatasan kemampuan kita, belum lagi ketika berkaitan dengan alam ya. Kemarin kita agak sempat telat beberapa minggu karena berkaitan dengan perangkat kita gitu. Dulu kita pernah juga karena dihack dan lain sebagainya. Yang jelas kita memang berupaya memberikan yang terbaik. Dan kita juga jangan kepancing emosi, karena menurut Anda sendiri itu masih batasan-batasan yang inilah, seperti itu. Mudah-mudahan kita ya terpicu, termotivasi. Yang jelas kita harus mampu meredam. Karena masing-masing orang didukung oleh berbagai macam karakter, keilmuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Kita harus bisa memahami mereka. Walaupun mereka tidak memahami kita, tapi kita belajar untuk mencoba memahami mereka. Karena apa? Karena kita lebih peduli dengan apa yang kita berikan dibanding dengan apa yang diberikan kepada kita. Kita harus lebih peduli. Jadi kita harus lebih bisa memahami mereka. Ya, kalau mereka nggak paham terhadap kita, ya nggak jadi masalah. Yang jelas itu yang perlu kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita juga. Dan saya harap insya Allah ke depannya juga mudah-mudahan dibantu doa sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan semua kendala juga kita bisa netralisir gitu. Amin. Terutama memang keterbatasan waktu, tenaga, pikiran gitu. Anda sendiri itu kalau mau ngerenung di hati itu luar biasa sebenarnya tugas Hendra itu. Yang Anda sendiri pengen sebenarnya mangkas gitu. Udah ente tugasnya itu jangan itu, jangan ini, jangan itu gitu. Karena khawatir juga dengan kesehatan beliau, dengan perhatian beliau kepada keluarga. Itu wah, luar biasa. Sekarang suka terlintas seperti itu. Yang lain libur, mediator ketika liputan dia mediator. Selebihnya dia libur. Tapi Hendra liputan dia kerja. Setelah liputan masih tetap kerja. Ya kan? suruh nyetir ya Mas. Udah bawa mobil. Kita ngopi aja masih di depan komputer. Kita pada lagi ngopi. Nggak ngopi maksud. Jadi nggak ngopi. Hendra Leman itu luar biasa itu. Kadang mereka mendahulukan SDG dibanding keluarganya sendiri. Itu banyak yang nggak tahu, sangkain editor kita masih satu. Padahal 2 Leman juga. Tapi ya itulah, kita coba belajar memahami para sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu mereka pun akan sama seperti itu. Kita memahami mereka, mudah-mudahan dengan kita memahami mereka, mereka pun akan memahami diri kita. Bukankah setiap kebaikan kita Allah akan balas dengan kebaikan pula? Masya Allah. Intinya seperti itu. Ya. Orang yang banyak tersadarkan atas kesalahannya itu banyak berawal dari kebaikan kita. Ketika ada seseorang berbuat jahat ke kita, kita balas kejahatan itu nggak akan menyadarkan dia. Percaya sama aneh. Tapi ketika ada orang jahat kepada diri kita, membuat kerusakan, kezaliman, keburukan kepada diri kita, tapi kita tetap berbuat baik kepada dia, itu akan menyadarkan dia. Dan itu sudah banyak terbukti. Banyak terbukti. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita banyak beramal, kita pun orang lain akan banyak beramal ke kita. Kalau kita sering ngehina orang, suatu saat dia akan sering dihina juga.
seperti itu. Jadi kita harus lebih banyak peduli dengan apa yang bisa kita berikan. Jangan kita terlalu peduli dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Jadi dahulukanlah kebaikan itu dari diri kita, baru nanti Allah akan kirimkan orang-orang, Allah kirimkan hamba-hambanya untuk melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Ya.